Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fatimah dari kelompok KKN 03, Kecamatan Magelang Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai pentingnya menjadi seorang wirausaha. Wirausahawan sendiri dapat diartikan sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai peluang, memanage sumber daya yang dibutuhkan, serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses secara berkelanjutan. Di Indonesia sendiri, lapangan pekerjaan semakin sempit karena jumlah pencari pekerjaan semakin meningkat, sedangkan pertumbuhan lapangan kerjanya tidak sebanyak dan secepat pencari kerjanya. Hal ini menjadi salah satu fokus pemerintah untuk mengatasinya, yaitu dengan membuat peningkatan jumlah wirausahawan. Dengan meningkatnya jumlah wirausahawan, diharapkan mampu menambah lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan ekonomi Indonesia. Ciri-ciri seseorang yang memiliki jiwa wirausaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, percaya diri. Kepercayaan diri merupakan suatu paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri cenderung memiliki keyakinan akan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua adalah berorientasi pada tugas dan hasil. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan kuat, energik, dan berinisiatif. Berinisiatif artinya selalu ingin mencari dan memulai. Untuk memulai diperlukan niat dan tekad yang kuat, serta karsa yang besar. Sekali sukses atau berprestasi, maka sukses berikutnya akan menyusul, sehingga usahanya semakin maju dan semakin berkembang. Yang ketiga adalah keberanian mengambil resiko. Kemampuan dan kemauan untuk mengambil resiko merupakan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Wirausaha yang tidak mau mengambil resiko akan sukar memulai atau berinisiatif. Dengan demikian, keberanian untuk menanggung resiko yang menjadi nilai kewirausahaan adalah pengambilan resiko yang penuh dengan perhitungan dan realistik. Kepuasan yang besar diperoleh apabila berhasil dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara realistik. Artinya, wirausaha mempunyai tantangan yang sukar namun dapat dicapai. Wirausaha menghindari situasi resiko yang rendah karena tidak ada tantangan dan menjauhi situasi resiko yang tinggi karena ingin berhasil. Yang keempat adalah kepemimpinan. Seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Ia selalu ingin tampil berbeda, lebih dulu, lebih menonjol. Dengan menggunakan kemampuan kreativitas dan keinovasiannya, ia selalu menampilkan barang dan jasa-jasa yang dihasilkannya dengan lebih cepat, lebih dulu, dan segera berada di pasar. Yang kelima adalah berorientasi kepada masa depan. Orang yang berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan, karena ia memiliki pandangan yang jauh ke masa depan, maka selalu berusaha untuk berkarsa dan berkarya. Kuncinya pada kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang sudah ada sekarang. Meskipun dengan resiko yang mungkin terjadi, ia tetap tabah untuk mencari peluang dan tantangan demi pembaruan masa depan. Selanjutnya adalah kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru, dan keinovasian adalah melakukan sesuatu yang baru. Kreativitas diartikan sebagai kemampuan mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam pemecahan persoalan dan mencari peluang. Sedangkan keinovasian diartikan sebagai kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk mempertinggi dan meningkatkan taraf hidup. Bagaimana cara menumbuhkan mental wirausaha? Cara menumbuhkan mental wirausaha dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, melalui komitmen pribadi. Jiwa wirausaha ditandai dengan adanya komitmen pribadi untuk dapat mandiri, mencapai sesuatu yang diinginkan, menghindari ketergantungan pada orang lain, agar lebih produktif dan memaksimalkan potensi diri.
Yang kedua adalah melalui lingkungan dan pergaulan yang kondusif. Dorongan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dapat berasal dari lingkungan pergaulan seperti teman, keluarga, dan sahabat, karena mereka dapat berdiskusi tentang ide wirausaha, masalah yang dihadapi, dan cara mengatasinya, sehingga mempunyai semangat, kemampuan, dan pikiran untuk menaklukkan cara berpikir lamban dan malas. Yang ketiga adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Keberanian untuk membentuk jiwa wirausaha juga didorong oleh guru atau dosen di sekolah atau lembaga pelatihan lainnya. Serta yang terakhir adalah karena adanya keadaan yang terpaksa. Banyak orang sukses yang karena dipaksa oleh keadaan. Mungkin pada awalnya tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi karena usahanya yang keras, tidak gampang menyerah dan berputus asa, sehingga akhirnya menjadi wirausaha yang sukses. Bagaimana proses kewirausahaan itu? Proses kewirausahaan dapat diawali dengan tahap memulai, yaitu membuka usaha baru, melakukan akuisisi, atau melakukan franchising. Juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri atau manufaktur, atau produksi, ataupun jasa. Selanjutnya adalah tahap melakukan usaha, yaitu mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek pembiayaan, sumber daya manusia, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil resiko dan mengambil keputusan, pemasaran, dan melakukan evaluasi. Selanjutnya adalah mempertahankan usaha, dilakukan dengan analisis perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah mengembangkan usaha. Perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin diambil ketika usaha yang dijalankan sudah berkembang dengan baik. Banyak orang yang menginginkan memiliki usaha sendiri, namun mereka bingung ataupun ragu untuk memulainya. Mereka tidak mengetahui bagaimana cara untuk memulai usaha tersebut. Sebenarnya, cara untuk memulai usaha sangatlah mudah. Paling inti yang diperlukan hanya dengan mempunyai impian. Karena dengan impian, kita dapat menciptakan ide usaha hebat, hingga akhirnya ide usaha tersebut direalisasikan menjadi sebuah peluang usaha baru yang menjanjikan penghasilannya. Lalu, bagaimanakah cara ampuh memulai usaha baru dari nol? Yang pertama adalah tentukan ide usaha. Sesuaikan usaha yang akan dibuka dengan kemampuan, minat, atau bakat yang dimiliki, namun tanpa meninggalkan faktor peluang pasar yang ada pada masyarakat. Banyaknya pengusaha sukses karena mereka memilih bidang usaha yang mereka sukai, sehingga akan selalu berusaha mengembangkan bisnis yang dimiliki, tanpa ada kejenuhan dan senang hati, ataupun rasa bosan yang sering muncul. Selain itu, dapat juga memulai usaha baru yang belum pernah ada di pasaran, sehingga terkesan unik dan menarik, atau membuka usaha yang telah banyak di pasaran, namun memiliki peluang pasar yang masih besar. Yang kedua adalah ciptakan visi dan misi usaha. Sebuah usaha harus mempunyai visi dan misi yang jelas, sehingga tujuan dan langkah usaha tersebut dapat terstruktur dengan baik untuk menunjang kemajuan usaha yang akan dibangun. Yang ketiga adalah action. Sebaik apapun ide usaha yang dimiliki, tidak akan pernah menjadi usaha yang sukses jika tidak segera bertindak. Mulailah setiap usaha yang direncanakan dengan penuh keyakinan dan ketekunan, karena menjalankan sebuah usaha hingga mencapai kesuksesan membutuhkan perjuangan dan perjalanan yang cukup panjang dengan kerja keras yang harus dijalankan. Yang keempat adalah selalu belajar dan melakukan pengamatan. Amati pengusaha yang telah sukses dengan bidang yang sama. Bila usaha kita tergolong baru, amatilah strategi manajemen yang mereka gunakan. Beberapa hal terpenting lainnya yaitu perdalam pengetahuan mengenai semua hal yang berhubungan dengan bisnis yang sedang kita jalankan, dengan tujuan produk bisa lebih inovatif. Dan yang terakhir adalah hadapi dan nikmati hambatan atau kegagalan. Tidaklah membangun sebuah usaha hingga sukses, adanya hambatan serta resiko kegagalan hampir selalu membayangi setiap usaha. Untuk itu, sebaiknya kita harus selalu berpikiran positif terhadap hambatan serta kegagalan yang ada,
karena dalam tiap kesulitan akan ada kemudahan jika kita mau bekerja keras. Tanpa kita sadari, dalam keadaan mendesak, kreativitas seseorang akan meningkat untuk mencari solusi dari masalah yang ada. Oleh karena itu, hadapi serta nikmati hambatan usaha karena akan menguatkan mental usaha kita dan menambah kemampuan kita dalam membangun usaha. Kunci kesuksesan memulai usaha adalah berani menjadikan mimpi kita menjadi ide bisnis yang nyata. Jangan pernah sekali untuk takut gagal dalam memulai bisnis, karena setiap kegagalan akan memberikan pelajaran berharga bagi langkah bisnis tersebut. Berikut keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh jika menjadi wirausaha. Yang pertama adalah waktu untuk keluarga lebih banyak. Hal tersebut karena menjadi wirausaha maka memiliki waktu bekerja yang lebih fleksibel, berbeda dengan jam kantor yang sudah menetapkan standar jam kerja setiap harinya. Yang kedua adalah membuka kesempatan kerja. Apabila bisnis yang dijalani mulai berkembang, dapat membuka kesempatan kerja bagi siapa saja. Selain dapat membantu menjalani usaha yang diterapkan, hal ini dapat menciptakan peluang karir untuk orang lain. Yang ketiga adalah memiliki pendapatan sendiri. Dengan membuka usaha, tentunya dapat memiliki pendapatan yang menguntungkan. Laba yang didapat bisa jadi lebih besar dari gaji karyawan kantoran yang sudah ditentukan. Yang keempat adalah relasi semakin luas. Menjadi wirausaha memberikan peluang untuk bertemu dengan orang banyak. Ini juga bisa membantu dalam menambah relasi. Semakin banyak network yang didapatkan, justru bisa membuat usaha yang dijalankan semakin sukses. 5. Wawasan bertambah. Tak hanya relasi saja yang bertambah, wawasan pun juga akan berkembang. Misalnya wawasan seputar perkembangan ekonomi dan sosial, atau wawasan yang berhubungan dengan bisnis. Hal tersebut bisa didapatkan dari orang-orang baru atau relasi yang ditemui. Selanjutnya yang terakhir adalah hobi yang tersalurkan. Umumnya, para wanita yang berwirausaha berasal dari hobi, misalnya memiliki hobi menari, hobi memasak, atau bahkan hobi menjahit. Selain hobi tersalurkan, usaha yang dijalankan pun terasa lebih ringan. Dari hobi dapat menghasilkan uang. Berikut ditampilkan 4 pengusaha sukses yang merintis bisnis dari nol. Yang pertama adalah Khairul Tanjung. Saat ia kecil, usaha ayahnya mengalami kebangkrutan hingga keluarganya harus tinggal di sebuah rumah kontrakan. Orang tuanya pun kesulitan untuk membayar uang kuliah Khairul di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Melihat hal ini, naluri bisnisnya muncul, dan ia mulai membuka usaha fotokopi di kampus Universitas Indonesia sambil berjualan buku, stensilan, dan kaos. Meski awalnya jatuh bangun, ia tak pernah menyerah dan selalu tekun menjalani bisnis sampai akhirnya sukses menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Yang kedua adalah Bob Sadino. Bob Sadino merupakan salah satu contoh pengusaha sukses yang pontang-panting dalam merintis bisnis. Bob membulatkan tekad menjadi pengusaha saat sudah 9 tahun bekerja di badan usaha milik negara. Ia mulai dengan bisnis sewa mobil hingga menjadi buruh bangunan. Semua bisnis tersebut harus jatuh bangkrut karena kecelakaan yang dialaminya. Namun, Bob tidak menyerah sampai di situ. Dengan berutang kepada tetangganya, Bob berjualan telur ayam negeri dan memasarkan produknya dari pintu ke pintu. Berkat keuletannya, mendiang Bob sukses mendirikan supermarket yang menjual berbagai produk peternakan dan pertanian, yaitu Camp Chicks. Yang ketiga adalah Gibran Rakabuming. Nama Gibran Rakabuming memang dikenal sebagai putra dari Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang sebelumnya berprofesi sebagai pebisnis. Meski sang ayah memiliki bisnis sukses, Gibran tak mau numpang tenar dengan nama besar ayahnya. Gibran memulai bisnisnya dari bawah dengan meminjam uang kepada bank. Pengajuannya sempat ditolak sebanyak 7 kali. Namun Gibran terus berusaha hingga akhirnya ia mendapatkan pinjaman modal dari salah satu bank. Dari situ, ia membangun usaha catering bernama Cili Pari. Awalnya ia hanya melayani pesanan partai kecil, namun kini Cili Pari telah berhasil mendapat pesanan hingga ribuan porsi. Gibran pun mulai merambah ke bisnis kuliner lainnya. Dan yang keempat adalah Suksi Pujiastuti.
Meski hanya mengantongi ijazah SMP, kesuksesan Susi dalam bisnisnya di bidang perikanan dan penerbangan membuat beliau dianggap layak untuk menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada saat itu. Susi memilih untuk berhenti sekolah sebelum lulus SMA dan beralih menjadi pengepul ikan di Pangandaran. Bermodalkan Rp750.000 dari hasil menjual perhiasannya, Susi mulai membeli ikan dari tempat pelelangan dan memasarkannya ke sejumlah restoran. Bisnisnya semakin berkembang dari tahun ke tahun, hingga akhirnya ia meminjam sejumlah uang ke bank untuk membeli pesawat yang digunakan sebagai pengangkut produk lautnya. Dari situ, wanita kelahiran 1965 ini merambah bisnis pesawat dengan membangun maskapai Susi Air yang melayani rute pedalaman. Dari kisah 4 pengusaha sukses yang memulai usahanya dari nol tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menjadi sukses berbisnis tidak melulu harus mempunyai modal yang besar. Yang terpenting adalah niat, ketekunan, dan tekad pantang menyerah. Setinggi apapun pangkat yang dimiliki, Anda tetap seorang pegawai. Sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.